Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Brevostari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Tahukah kalian, di balik kelezatan wadah ilat sapi yang kita kenal tersimpan sebuah rahasia yang kalau dibicarakan ini sedikit memalukan. Dalam pembuatan kue tradisional wadah ilat sapi, masyarakat umumnya menggunakan pengembang, tapi ada satu bahan yang dijuluki dengan nama yang cukup unik, yaitu kencing kuda. Cukup menggelikan kan? Nah, kalian pikir kok bisa namanya seperti itu? Tentu bukan tanpa alasan. Nama tersebut muncul karena aromanya menyengat dan tidak sedap dari bahan pengembang yang digunakan. Kalian bisa bayangkan kue yang seharusnya harum malah bau seperti namanya itu tadi. Nah, kita harus telusuri secara ilmiah, ternyata bahan ini mengandung amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat, yang dimana amonium bikarbonat itu yang menyebabkan bau yang menyengat saat dipanaskan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu bagaimana seharusnya adonan itu bisa mengembang. Haryati pernah bilang bahwa fermentasi bisa membuat adonan wadai lebih mengembang. Dan saya setuju 100%. Kenapa? Karena secara ilmiah, fermentasi itu proses di mana mikroorganisme seperti ragi memecahkan gula dalam adonan. Proses itu ragi makan gula lalu menghasilkan gas karbon dioksida atau bisa kita sebut gas CO2. Yang dimana gas CO2 ini yang terperangkap dalam adonan dan membuat tekstur mengembang dan berongga sederhana. Tapi dengan kuncing kuda ini ceritanya berbeda. Ketika dipanaskan, amonium bikarbonat bereaksi menghasilkan 3 sekaligus senyawa. Yang pertama itu ada amonium, yang kedua itu ada air, dan yang terakhir itu ada CO2. Masalahnya, amonium inilah yang bikin bau menyengat. Nah, disinilah dilema mulai muncul. Meski sudah lama digunakan, dalam resep tradisional ternyata tidak hanya peneliti yang membahas keamanan penggunaan senyawa amonium dalam makanan. Bahkan beberapa responden mengatakan bahwa Dinas Kesehatan kurang menganjurkan penggunaan bahan ini. Kenapa? Karena jika menggunakan bahan ini dengan dosis yang lebih tinggi, selain baunya pesing, juga berbahaya untuk kesehatan, yaitu penyebabnya akan terhubung dengan pernapasan dan pencernaan. Tapi, kalau penggunanya sedikit, adonan juga akan mengeras dan tidak renyah. Klasik banget kan? Antara dilema, tradisi, dan keamanan. Nah, sebagai calon praktisi kimia pangan, saya tidak mau diam saja. Saya cari tahu peneliti yang sudah ada dan ternyata ada data menarik dari penelitian Pambudi dan Widjanarko tahun 2015. Mereka menguji berbagai dosis pada kue bagiak yang prinsipnya sama dengan wadah ilat sapi. Hasilnya, dosis NHCO 1-3% memberikan skor organoleptik. Nah, dari sini saya terinspirasi bagaimana kalau kita buat formula alternatif yang aman tetapi efektif. Formula yang saya usulkan yaitu per 1 kg tepung terigu kita pakai 8 gram baking soda dan 4 gram cream of tartar, 3 gram tepung terigu, dan 1 gram garam. Kenapa cream of tartar? Karena dia bereaksi dengan baking soda menghasilkan CO2 tanpa amonium. Tapi formulasi tidak cukup kan? Harus ada strategi implementasi, terutama untuk UMKM lokal. Saya ada 4 fase rancangan. Yang pertama, kita harus mengadakan workshop edukasi tentang penggunaan bahan pengembang yang aman. Yang kedua, uji coba terbatas dengan 5 UMKM pilot. Yang ketiga, implementasi massal dengan sistem mentor. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Tapi formulasi tidak cukup kan? Harus ada strategi implementasinya, terutama dalam UMKM lokal. Saya mempunyai
4 fase rancangan. Yang pertama, workshop edukasi tentang bahan pengembang yang aman. Yang kedua, uji coba terbatas terhadap 5 UMKM. Pilot. Yang ketiga, implementasi massal dengan sistem mentor. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Investasi memang ada, sekitar 950 per UMKM untuk pelatihan dan peralatan. Tapi ROI yang bisa tercapai bisa mencapai 3-4 bulan karena produk jadi lebih berkualitas dan aman. Jadi inilah yang saya sebut ethnoscience, memahami kearifan lokal dengan pendekatan ilmiah modern. Kita tidak perlu membuat tradisi, tapi kita bisa membuat lebih aman dan berkualitas. Misteri kencing kuda sudah terpecahkan. Sekarang saatnya wadah ilat sapi tampil dengan wajah baru. Tetap otentik, tapi jauh lebih aman. Tentu saja tidak berbau pesing lagi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.